asik kok. Saya mah seneng gitu ngelihat orang-orang yang pada punya salah gitu. Ngerasa iya ya, Allah Maha Pengampun gitu. Allah Maha memberi kesempatan. Jadi jangan takut juga gitu. Yang penting emang jangan jadi orang jahat gitu loh. Jangan jadi orang yang bedegok gitu. Sampai akhirnya muncullah di media. Ngomongan sih enak ya kalau ngomong bisa kayak gitu ya. Tapi kan faktanya nggak kayak gitu. Faktanya memang dia itu ya mungkin sedikit, ya bukan sedikit sih, banyak karena berpuluh-puluh tahun. 2009 sampai 2000, ya anggap aja misalkan 2010 lah. Sampai 2022, ini udah 12 tahun. Ini udah masuk ya bulan November ya, Desember. Nanti 13 tahun, masuk ke 13 tahun. Bagaimana dia mengatakan bahwasanya bagaimana cara dia menyelesaikan masalah dengan, ya intinya ya dia itu, kalau misalkan bahasa gaulnya itu tukang PHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi teman-teman, kali ini saya mau mereaction ya. Jadi pada video kali ini Yusuf Mansur itu ya waktu masih di Bali ya, di acara G20 katanya lagi di posisinya nanti mau ikut di B20. Nah, di sini dia bicara banyak sih, termasuk ya mungkin dalam pikiran beberapa orang itu kayak nasihat kayak gitu ya. Tapi teman-teman, ini berhubungan dengan dia sendiri sebenarnya konteksnya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya kan sudah Zoom dengan salah satu korban patungan usaha yang katanya dia udah berinvestasi ya masuk ke tahun ke-10 dan udah lebih dari tahun ke-10. Nah, dia itu katanya mau somasi atau bagaimana kalau misalkan di WA atau dihubungi itu nggak bisa gitu. Nah, coba kita memahami dulu konteks itu ya teman-teman ya. Kita mau lihat bagaimana Yusuf Mansur kalau misalkan saya reaction dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan ya patungan usaha dan lain-lain lah intinya. Yuk kita lihat dulu videonya teman-teman. Check it out. Saya ini konsen ke urusan agar teman-teman tuh hidupnya tercukupi, terpenuhi, termasuk hal-hal yang sifatnya itu sepertinya mewah gitu ya, mahal ya. Namanya orang kan pengen punya ini punya itu, pengen jalan ke sini jalan ke situ, bisa ini bisa itu. Terus saya dikenalin nama Allah kan, dikenalin nama Allah yang maha kaya. Zaman dulu dipompa oleh orang-orang tua, ayo lu punya Allah, ngomong sama Allah, lu deketin Allah, punya dia kok, itu punya dia. Ya udah, akhirnya kemudian saya mendekati Allah gitu. 1000 kali kemudian orang-orang pada bilang, kok jadi urusannya dunia sih? Ya kan yang punya dunia Allah ya, bukan siapa-siapa. Allah yang punya dunia, sehingga harusnya ini mempermudah siapapun yang Tuhannya adalah Allah. Itu ngelihatnya harus ke situ, ngelihatnya harus ke situ. Jangan dilihat sebagai kok menyembah Allah pengen dunia sih. Ngelihatnya itu dari sisi kemudahan yang diberikan Allah kepada siapa yang pengen dunia, supaya nggak salah langkah. Supaya nggak salah jalan. Oh, Ustadz Yusuf banyak tuh salah langkah, banyak salah jalan. Iya, makanya kita perbaiki terus ya, dan kita tunjukin tanggung jawab. Kalau emang bener asli salah, asli memang nggak bener ya, kita manusia harus belajar gitu, memperbaiki kesalahan, memperbaiki kemudian kekurangan. Nobody's perfect kan, tapi jangan terus menerus ada di kesalahan itu, jangan terus menerus ada di kekurangan, kelemahan, ketidaktahuan, kebodohan. Jangan. Asik kok. Saya mah seneng gitu ngelihat orang-orang yang pada punya salah gitu.
ngerasa iya ya, Allah Maha Pengampun gitu, Allah Maha memberi kesempatan. Jadi jangan takut juga gitu, yang penting emang jangan jadi orang jahat gitu loh. Jangan jadi orang yang bedegok gitu. Oke teman-teman, barusan kan dia bilang jangan jadi orang jahat, jangan jadi orang bedegong gitu. Oke, konteksnya kan ngomongin tentang bedegong nih ya. Nah barusan kan dia ngomong sendiri, sebenarnya Yusuf Mansur ini udah beberapa kali itu diajak bertemu dengan jamaah Batubara gitu, sampai akhirnya Mubahala nggak mau datang dan akhirnya didatangilah ke rumahnya. Nah setelah datangi ke rumahnya nggak ada juga orangnya, terus dia datangi lagi lah, ya akhirnya diucapkan Mubahala di depan rumahnya gitu. Itu untuk kasus batubaranya. Secara prinsip teman-teman yang emang bermasalah dengan tanda kutip ya Yusuf Mansur itu, dia itu sudah berusaha untuk bertemu dengan Yusuf Mansur untuk berbicara baik-baik solusinya bagaimana, penyelesaiannya bagaimana, yang akhirnya batubara ini ya, saya bilang batubara ini yang berlangsung dari tahun yang katanya 2009 sampai sekarang itu udah bukan waktu yang pendek. Ada nggak penyelesaiannya? Ya mungkin ada dulu, cuma saya nggak tahu persisnya bagaimana. Mungkin ada dulu, cuma kalau misalkan sekedar dikasih janji ya nggak selesai kan. Dan akhirnya bagaimana? Ya sesuai dengan omongan dia barusan, kalau misalnya bagaimana cara dia menyelesaikan, ya menurut saya dia nggak ngasih solusi. Makanya sampai akhirnya muncullah di media. Ngomongan sih enak ya kalau ngomong bisa kayak gitu ya, tapi kan faktanya nggak kayak gitu. Faktanya memang dia itu ya mungkin sedikit, ya bukan sedikit sih, banyak, karena berpuluh-puluh tahun, 2009 sampai 2000, ya anggap aja misalkan 2010 lah sampai 2022, ini udah 12 tahun, ini udah masuk ya bulan November ya, Desember, nanti 13 tahun, masuk ke 13 tahun. Bagaimana dia mengatakan bahwasanya bagaimana cara dia menyelesaikan masalah dengan, ya intinya ya dia itu kalau misalkan bahasa gaulnya itu tukang PHP. Kalau misalkan dulu pernah menjanjikan gitu, kalau misalkan dulu ya kata apa yang jadi korban katanya menjanjikan, tapi ya gitulah intinya. Oke, itu pertama ya. Kita ngomongin soal bedegongnya itu ya, dia itu memang ngomongnya kayak gitu, tapi faktanya bedegong nggak? Ya silahkan lah. Kalau menurut saya ya secara pribadi menurut saya dia itu sulit untuk ditemui kalau misalkan oleh para korban gitu ya. Bedegong nggak? Ya terserah teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sebab kalau teman-teman juga terlalu pengen sempurna, ya siapa juga? Siapa suami yang sempurna? Siapa yang istri yang sempurna? Siapa orang tua yang sempurna? Siapa anak yang sempurna? Siapa teman saudara yang sempurna? Siapa murid yang sempurna? Siapa kemudian guru yang sempurna? Nggak ada. Di balik ketidaksempurnaannya itu ada pelajaran yang bisa kita petik, ada kemudian hikmah yang bisa kita ambil, dan kita bisa contoh gitu. Kita kalau ngikutin contoh yang nggak ada salahnya, yang nggak ada kemudian jatuhnya, kita juga nggak tahu cara dia memperbaiki kesalahan kayak apa, cara dia ngebetulin kesalahannya kayak apa, cara dia bangkit bagaimana. Bukankah di proses itu juga bisa menjadi pelajaran kan begitu? Dan buat teman-teman juga mesti ngebiasain juga gitu, melihat sebuah kesalahan sebagai sebuah proses. Bukan berarti kita berlindung ya di balik sebuah kesalahan, boleh berbuat salah. Enggak. Bahwa kesalahan, kegagalan itu kan ya alamiah aja gitu. Sesuatu yang tidak perlu teman-teman takuti juga jika terjadi gitu. Kecuali emang niat dari awal lu pada salah. Kalau niat dari awal lu pada salah, lu pada nggak benar, lu pada niat emang dari awal udah ngaco, udah ngawur ya, jadi beda kan. Oke teman-teman, dari awal ya kita bicara niat dari awal. Oke, sebenarnya niat nggak bisa dikatakan seperti itu dalam berproses, dalam melakukan sesuatu ya, karena niat itu kalau dalam bahasa di Islamnya itu kan luhur ya, maksudnya kita gunakan pakai bahasa yang sederhana. Jadi niat itu, kalau niat baik itu memang sudah tercatat amalnya, tapi niat itu harus dibarengi dengan suatu proses yang, atau misalkan di sana ada suatu konsep juga yang memang
ya dikonsepkan dengan baik lah, direncanakan dengan baik. Apakah itu, kalau misalkan dalam Islam itu, apakah itu melanggar syariat atau enggak, apakah itu bertentangan dengan norma atau enggak, apakah itu bertentangan dengan mungkin lingkungan sekitar atau enggak, apakah itu bertentangan dengan hukum-hukum negara atau enggak. Itu niat itu harus berdasarkan dengan ya hal-hal tersebut gitu, planning dengan perencanaan yang baik. Kita ngomongin Pak Tran deh. Pak Tran dulu kan skemanya MLM, yang mana dia bilang MLM itu halal gitu, karena konsep yang dibangun MLM boleh, tapi nggak menggunakan skema Ponzi. Pemerintah memperbolehkan untuk MLM, tapi jangan pakai skema Ponzi, dan itu yang memang dilarang oleh pemerintah. Secara konteks syariah pun, misalkan orang ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya itu haram. Nah, terus bagaimana dia mengatakan bahwasanya hanya karena dalil dia atau beberapa, ya mungkin dia menggunakan dalil beberapa ustadz katanya itu halal. Dan sampai sekarang pun saya nggak tahu itu yang menghalalkan itu, ya maksudnya dia mengambil hukum syariahnya dari mana gitu. Sekarang dia ngomongin konteks niatnya, ya nggak bisa kayak gitu. Niat itu harus dilandasi dengan sesuatu yang baik dulu, baru katakan, ya ibaratnya begini, ketika Yusuf Mansur, saya mau membeli ulang Indonesia, niatnya baik, ya oke, niatnya baik, tapi dengan cara apa membelinya? Kalau dengan cara ngumpulin uang dari masjid, misalkan ngumpulin uang dari DKM itu, yang dari tromol-tromol masjid katanya, ya anggap aja dari kotak amal masjid itu dikumpulin, terus sama dia dikeruk gitu ya, terus untuk membeli, ya katakanlah dia mau membeli MU misalkan ya, membeli MU, ketika udah membeli MU, ternyata kepemilikan sahamnya dan pengelolanya milik Yusuf Mansur dan rekan-rekannya. Itu niatnya benar atau enggak? Boleh ngomong niat benar, tapi kalau prosesnya nggak, sekarang settingan dari awalnya nggak benar, ya menurut saya nggak benar loh. Itu faktanya kayak gitu. Sekarang ngomongin umroh merdeka, misalkan yang katakanlah itu cashback booking sheet umroh merdeka, konteksnya bagaimana? Ternyata konteksnya misalkan yang tadinya katanya udah dapat ini tas apa bla 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 itu dalam iklan, ternyata banyak yang nggak dapat. Saya punya orang-orang yang emang ya udah membuat pernyataan itu, faktanya nggak ada begitu. Niat harus diawali dengan sesuatu yang memang perencanaannya baik, nggak sekedar niat. Ngomong mah bisa aja, saya bilang saya pengen jadi presiden, misalkan Yusuf Mansur katakan seperti itu, pengen jadi presiden, nanti gampang lah, saya tinggal berdoa aja. Niatnya bener, tapi ngurus negara nggak kayak gitu loh. Oke ya teman-teman, itu loh, kita udah ngomongin Python, tadi udah ngomongin batu bara, ya kita lanjut ya teman.